Selamat siang, Bapak dosen yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Dionysian Andrian Tagung dari Prodi PJKR. Di sini saya akan memaparkan tentang budi pekerti dan kebinekaan di Indonesia. Sebelumnya saya sudah tulis di buku dan sini sekarang saya akan memaparkannya. Pertama, dari pengertian budi pekerti. Budi pekerti adalah suatu tingkah laku, akhlak, tabiat, ataupun watak. Jadi jika diartikan dalam bahasa Arab itu budi pekerti itu seperti akhlak itu, dan kalau untuk diartikan dalam bahasa Inggris itu etik ataupun etika gitu. Dan kalau menurut Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, budi pekerti berarti watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa budi pekerti adalah suatu perilaku ataupun tingkah laku ataupun watak serta akhlak gitu. Dan mungkin bisa diambil contoh itu dalam beri penilaian itu, misalnya memang kita merasa tingkah laku kita, perilaku kita ataupun watak kita memang baik kepada orang-orang, kepada masyarakat di lingkungan maupun keluarga, berarti bisa dikatakan bahwa nilai yang ada dalam maksud saya nilai budi pekerti yang ada dalam diri kita itu juga berarti baik gitu. Dan kalau berbicara tentang budi pekerti, itu ada beberapa contoh perilaku yang termasuk dalam budi pekerti gitu. Contohnya itu watak yang religius, yang jujur, toleran, disiplin, terus bertanggung jawab, inovatif, kreatif, dan juga demokratis gitu. Jadi jika kita sering melakukan tingkah laku ataupun perilaku serta sikap yang ada dalam contoh budi pekerti, itu pasti bisa dikatakan nilai yang ada dalam diri kita juga memiliki nilai budi pekerti yang baik gitu. Lalu lanjut ke manfaat budi pekerti yang ada dalam diri kita ini, seperti kayak kita mempunyai sifat toleran, kita mempunyai sifat yang religius, kita mempunyai sifat yang disiplin, bertanggung jawab, demokratis, inovatif, dan kreatif. Itu manfaatnya dan fungsinya itu untuk apa gitu. Jadi budi pekerti itu bisa dimanfaatkan seperti mungkin kayak kita berperilaku baik kepada seseorang, pastikan dalam kebiasaan kita setiap harinya, jika kita memang selalu berperilaku baik kepada seseorang, pastikan dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar pun akan berdampak baik pula gitu. Jadi orang lain pun akan merasakan, diri kita pun akan merasakan dampak dari sifat budi pekerti yang baik ini yang kita lakukan di kehidupan bermasyarakat begitu. Lanjut lagi ke kebinekaan di Indonesia. Kalau ngomongin tentang kebinekaan di Indonesia ini kan kita lanjut langsung ke contohnya saja ya. Jadi untuk contohnya itu mungkin kita bisa menghargai agama lain, terus menghargai karya-karya orang lain, menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya dari orang-orang di sekitar begitu. Jadi juga untuk memaknai sebuah kebinekaan di Indonesia itu juga kita bisa melihat dari cara masyarakat Indonesia ini secara bergotong royong membangun bangsa tanpa adanya pemandangan yang buruk terhadap yang berbeda gitu. Jadi kita membangun bangsa Indonesia ini ya semua bisa ikut bergabung begitu, tanpa harus memikirkan dia dari agama apa, ras apa, suku apa, budaya apa begitu. Terus dan kalau ditanya apa manfaat dari sifat kebinekaan di Indonesia ini, ya tentu penting ya, karena memang kalau tanpa adanya kebinekaan di Indonesia itu pasti banyak warga atau mungkin golongan masyarakat, terus kelompok-kelompok masyarakat itu pasti banyak yang melakukan konflik, kekacauan, ataupun mungkin dari dua kubu kelompok masyarakat ini bisa mudah gitu memicu konflik ataupun pertikaian yang terjadi gitu, karena memang
dari warganya sendiri pun tidak menanamkan sifat kebinekaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berkelompok ataupun bermasyarakat gitu. Dan untuk kebinekaan ini kan tentu jelas sangat penting sekali karena kita bisa terbiasa jika kita melakukan sifat ini masih sama, jadi nggak beda jauh untuk sifat kebinekaan dan budi pekerti ini sama-sama memiliki arti yang baik. Jadi kalau untuk budi pekerti ini lebih ke akhlak, watak gitu, dan kalau untuk perilaku dan tingkah laku kita yang masuk ke dalam kebinekaan juga tidak beda jauh dengan arti dari budi pekerti itu sendiri. Begitu dengan kita cara kita berperilaku dan bertingkah laku baik kepada semua orang, berbicara baik kepada semua orang, menolong semua orang yang membutuhkan begitu. Dan itu juga bisa masuk ke dalam arti dalam kebinekaan di Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, dan budaya begitu, tapi kita tetap menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan yang ada di bangsa Indonesia ini begitu. Jadi jika untuk bisa disimpulkan untuk budi pekerti dan kebinekaan ini juga tidak berbeda jauh dalam pemaknaannya begitu. Sama-sama bersifat baik, berperilaku baik, bertingkah laku yang baik begitu. Jadi kalau untuk budi pekerti ini untuk kayak akhlak kita, nilai diri kita, nilai budi pekerti dalam diri kita. Dan kalau kebinekaan ini lebih ke untuk kayak kan dalam kehidupan berbangsa, berwarga negara begitu. Jadi kita sebagai warga negara ini kita harus menjunjung tinggi apa yang jadi pedoman dalam negeri Indonesia ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila begitu. Mungkin itu saja video singkat yang bisa saya buat untuk menjelaskan tentang budi pekerti dan kebinekaan di Indonesia. Kurang jelas ataupun kesalahpahamannya mungkin tolong dimaafkan. Jika ada salah-salah kata juga mohon dimaafkan. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Nah, yang begini boleh mundur. Harus nyampe ke dia ya, harus nyampe. Oke, yuk mulai. Kalau nggak nyampe, nabrak dah. Satu, dua, tiga, mulai. Ya Allah, Aida. Kalau Al-Quran itu kan ditulis sejak Kanjeng Nabi wafat. Jadi sebelum itu belum ada Al-Quran yang berversi Ishaq.